Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa sharing ke teman-teman. Ya, pagi ini saya mau melontarkan pertanyaan nih ke teman-teman. Pernah gak sih kita mengalami satu situasi di mana sudah menentukan satu target, menentukan satu goals tapi gak kunjung tercapai, gitu ya. Nah, saya pernah gitu loh. Makanya pada hari ini mau sharing nih gimana supaya dalam situasi seperti itu kita bisa merubahnya dan bisa mendapatkan hasil. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru aja nontonin videonya Bang Omar, masuk ke channel ini gitu ya. Silakan dulu untuk subscribe ya, dan jangan lupa pasang loncengnya karena nanti setiap updatean yang saya buat, teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi. Apa aja sih yang dibahas di channel ini? Ya, kita bahas tentang digital marketing, kita bahas tentang bisnis, kita bahas tentang properti gitu. Jadi banyak banget manfaatnya. Jangan ragu untuk subscribe. Oke, kembali ke topik kita ya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang yang namanya komitmen. Jadi tonton sampai habis ya gitu ya, karena ini penting banget buat progresnya teman-teman. Jadi gini, kenapa sih saya membuat video ini? Yang pertama adalah buat diri saya sendiri. Sini saya lagi merekord progres yang sedang saya lakukan dalam hidup saya gitu ya. Sehingga teman-teman mungkin bisa dapat inspirasi atau nanti kasih masukan juga. Poinnya adalah gini, kita kadang-kadang udah buat nih target, kita udah buat goals, kita udah buat satu rencana gitu ya, rencana besar ya. Let's say kita ambil contoh gini, saya mau bisnis saya ini meningkat 10 kali lipat, growing sebesar 10 kali lipat gitu ya. Apakah itu suatu hal yang besar? Ya besar. Apakah itu sesuatu yang sulit? Pasti sulit. Tapi apakah itu bisa dicapai? Banyak orang bisa mencapainya. Nah, persoalannya adalah kenapa kita enggak gitu. Nah, setelah saya coba untuk menganalisa, kemudian juga menginvestigasi diri gitu ya, apa sih yang membuat kita tuh sedikit sekali mendapatkan progres? Nah, saya ketemu dengan satu situasi di mana sebenarnya kita tuh lack of discipline. Kita tuh kurang banget yang namanya disiplin. Parah. Ya. It's me gitu. Disiplinnya tuh parah banget gitu ya. Ya udah punya goals yang 10 kali lipat. Kenapa nggak melakukan apa yang udah dibuat gitu ya. Padahal kalau itu dilakukan, kalaupun nggak capai misalkan, tapi kan kita sudah memberikan kemenangan dalam diri kita gitu. Ya, kalaupun misalkan cuma capainya 8 kali lipat kan lumayan gitu. Tapi ini kenapa nggak kunjung bergerak gitu. Ternyata memang tidak ada komitmen. Nah, jadi sebelum disiplin, sebenarnya yang penting itu adalah kita membuat komitmen dulu. Gitu ya. Jadi 10x 10 kali lipat kalau tanpa ada yang namanya komitmen yang menghasilkan kedisiplinan untuk kita action, kedisiplinan kita untuk mengeksekusi strategi yang udah kita buat, mengeksekusi planning yang udah kita buat, mengeksekusi kita ada persoalan, kita cari solusinya, ada challenge, kita selesaikan juga dengan cara-cara yang benar gitu ya. Nah, itu kita memang tidak akan membuat progres gitu. Jadi persoalannya emang di situ. Jadi teman-teman coba evaluasi semuanya. Kenapa kok bisnis gue nggak bergerak? Ya, yang saya lakukan gitu juga. Saya lakukan contoh ya, kemarin hari Jumat kemarin saya ke lapangannya. Ada satu proyek saya yang kalau saya lihat sih secara sales ini, bahkan nggak ngomongin sales dulu deh, secara prospek gitu ya, itu sangat minim sekali, bahkan bisa dibilang mengalami penurunan yang luar biasa gitu. Saya berpikir ya apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian kemarin kita ngobrol, kita meeting di lapangan gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya coba cari dulu akar permasalahannya gitu ya. Kita kumpulin. Nggak banyak sih, ada 2 orang gitu ya, sales kita. Saya tanya, Mas, berapa banyak leads yang masuk atau prospek yang masuk beberapa minggu ini gitu ya. Ada sih Pak, sekitar 2 atau 3 gitu ya.
kalau di total ada sekitar 10 lah, 10 orang yang datang ke lokasi gitu ya. Nah di situ saya coba dalemin lagi bagaimana mereka bisa tahu kita gitu ya. Nah mereka cerita bahwa mereka iklan di marketplace lah, kemudian juga di Instagram gitu, segala macam lah disampaikan gitu ya. Tapi ternyata setelah saya coba urutkan gitu ya, ternyata memang ada beberapa hal yang saya rasa kurang gitu ya. Yang pertama memang dari saya sendiri, dari pribadi saya kurang komit dalam artian, hey, di proyek lain lu bisa loh menghasilkan banyak leads dengan apa? Dengan komit, bikin konten, iklan segala macam. You put your energy di project tersebut gitu. Jadi sebelum nyalain orang lain nih, sebelum nyalain legalitasnya belum beres, sebelum nyalahin lapangannya belum beres, sebelum nyalahin market yang nggak beres gitu ya. Ya kita evaluasi diri kita sendiri dulu. Dan ternyata ketemu gitu loh bahwa oke, I have bukan nggak ada komitmen, mungkin komitmennya minim nih gitu loh. Nah pada saat itu, per kemarin itu ya, akhirnya saya coba ini, oke, I commit, gue akan gerakin lagi nih project. Energi gue akan gue fullin di situ juga, supaya ini project mulai bergerak lagi. Nah itu dirasakan kayaknya, asal oleh tim gitu ya, dirasakan dengan kita kumpul, kita meeting. Kemudian saya coba detailkan permasalahan apa yang terjadi. Akhirnya ketemu tuh mereka begini begitu. Nah akhirnya oke, saya ajak mereka, menurut teman-teman kalau nih ya, kalau kita melakukan A, B, C, D gitu ya, apakah teman-teman mau bersama saya untuk melakukan hal tersebut? Nah, ini saya sedang membuat komitmen bersama gitu ya dengan teman-teman. Alhamdulillah responnya mau. Lalu saya tanya lagi, saya perkuat lagi. Oke, kalau mau bersedia ya teman-teman untuk saya pantau, untuk monitor, supaya kita bergerak nanti mencapai target dan tujuan kita. Iya Pak. Ini salah satu contoh teman-teman. Jadi ketika kita mengecek situasi kita, evaluasi ketidakmampuan kita untuk menghasilkan performance yang baik atau progres yang baik, maka kita lakukan dulu yang namanya evaluasi. Ya. Nah dari evaluasi itu kan nanti tahu nih persoalannya apa gitu ya. Nah, yang utama tadi sebelum ke yang lain-lain, kita mengarah ke diri kita sendiri dulu. Ya. Kayak gitu. Nah, begitu komitmen dibuat, ya, maka tuh ide, kemudian juga motivasi itu otomatis muncul gitu loh. Jadi ini ajaib gitu ya, ketika kita mulai berkomitmen, motivasi itu muncul. Ya, dan bergerak kita jauh lebih mantap. Ya kayak pagi ini kita udah siapin beberapa konten untuk kita broadcast gitu ya. Kemudian juga kita juga siapin yang namanya kayak semacam KPI form gitu ya. Jadi teman-teman nanti dipantau masang iklan berapa, kemana aja gitu ya, berapa banyak gitu ya. Nah itu komitmen, dan itu memunculkan motivasi bahwa kita bisa loh achieve target kita. Kayak gitu. Nah, teman-teman, membangun kedisiplinan itu memang bukan hal yang mudah, karena kita butuh latihan ya. Terus terang saya juga saat ini sedang kampanye ke diri saya sendiri dan juga ke keluarga gitu, ke teman-teman ya, ke tribe saya, ke komunitas gitu ya. Be a morning person. Be a morning person ini jadi gini teman-teman. Sebenarnya kita itu kan dikasih kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita diberikan modal dalam sehari itu 1 kali 24 jam. Semua orang sama dikasih modal yang sama. Tapi kenapa ada orang yang dia bisa perform, tapi di sisi lain ada juga orang yang dia nggak kemana-mana hidupnya gitu. Bahkan mungkin cenderung menurun gitu. Nah ternyata kuncinya itu ada di bagaimana dia memanfaatkan waktu. Plus lagi, ketika saya analisa, saya riset gitu ya, kenapa orang-orang hebat itu mereka bisa sukses?
Kenapa orang-orang yang mereka mendapatkan opportunity, mendapatkan kesempatan untuk berada di puncak sukses itu, apa sih yang mereka lakukan gitu ya? Kenapa mereka bisa mencapai ke level tersebut? Ternyata kalau dikaji lebih dalam, mereka memenangkan pagi hari mereka. Dan ini juga butuh komitmen. Ya kita balik lagi ke tadi, supaya kita bisa mencapai goal, cara melatih komitmennya adalah ini tadi. Jadi be a morning person. Kita bangun habit itu supaya itu self driven kita. Jadi diri kita mau bergerak gitu. Ada motivasi. Nah itu tadi muncul, namanya motivasi itu muncul dengan sendirinya, bukan dengan quote-quote. Jadi motivasi itu penting, tapi motivasi yang tumbuh dari diri kita, bukan sekedar nge-sharing quote. Nah ini yang saya kira poin ini teman-teman yang bisa teman-teman ambil. Jadi kembali lagi tadi ke kenapa sih orang-orang sukses itu mereka bisa mendapatkan kesempatan lebih dan juga mereka bisa ada di posisi tersebut. Nah ternyata orang-orang yang berada di puncak, mereka tuh concern banget dengan yang namanya pagi hari. Ya nanti kita bahas di video terpisah, tapi pada intinya adalah mulai saat ini supaya teman-teman juga komitmennya terbangun, cobalah dengan bangun lebih pagi. Ya detailnya nanti di video selanjutnya. Nah, hari ini kan kita ngomonginnya bagaimana kita bisa membangun komitmen. Oke, terus yang berikutnya, yang terakhir nih ya, mungkin saya mau kasih tips juga supaya kita punya komitmen itu. Sebenarnya sih kita mesti punya alasan gitu. Kita mesti punya purpose. Ya, satu sampel lagi gitu ya. Ini di apa? Lebih ke physically gitu. Ke fisik ya. Jujur saya merasa sudah mulai overweight di usia saya yang sudah 40 tahunan ini gitu. Saya sudah merasa badannya nggak enak banget gitu ya. Udah overweight, kemudian juga perut mulai buncit gitu ya. Sampai sekarang masih sih. Tapi alhamdulillah sudah mulai berkurang. Tapi di situ saya berpikir gini. Masa sih ya kan ada orang-orang yang sudah usianya cukup tua gitu ya, tapi mereka masih fit gitu lah. Kok saya nggak bisa gitu. Dan saya juga baru dapat kabar tadi dari teman-teman gitu ya, ada yang seumuran dengan saya yang dia teman kita juga terkena penyakit jantung gitu ya di umur yang seusia saya gitu. Jujur buat saya sendiri masih banyak PR yang mesti saya selesaikan. Artinya sebenarnya saya masih membutuhkan fisik yang bagus gitu loh. Nah, informasi seperti itu akhirnya membangkitkan saya untuk okay, I have to commit ya, untuk menjaga diri saya, menjaga kesehatan saya. Ya. Karena sukses itu butuh sehat, butuh balance. Kalau saya sehat, cara mikir saya juga clear, kemudian juga saya bersemangat, ya. Kemudian juga saya nggak khawatir dengan penyakit-penyakit yang ada gitu ya. Ya gitu. Jadi akhirnya saya komit. Gimana caranya nurunin misalkan 5 kilo dalam 1 bulan atau 2 bulan, ya. Kuahnya 3 bulan deh gitu, 5 kilo dalam 3 bulan, let's say kayak gitu. Dan dijalanin prosesnya, dikomitmenkan dan didisiplinkan gitu ya. Ya alhamdulillah sudah mulai ada dampaknya. Saya hidup lebih segar, ya berpikir lebih jernih gitu. Teman-teman juga melihatnya, Mar lu sekarang jadi lebih shape gitu ya, kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Ini sebenarnya lebih ke curhat sih ya video ini, karena saya nggak siapin materi yang terstruktur gitu ya, karena memang tadi pagi mikir apa ya yang bisa gue sharing nih, karena udah lama nggak sharing juga di video ini gitu ya, di channel saya gitu ya. Mungkin teman-teman boleh dong kasih komen di bawah, apa sih yang menurut teman-teman bisa membuat teman-teman lebih berkomitmen. Coba deh komen di bawah, apa yang membuat teman-teman bisa merasa lebih komitmen. Nanti kita discuss
lebih jauh. Ya, sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ke depan teman-teman pantengin terus ya channel saya, karena saya baru saja, bukan merampungkan sih, saya baru saja membuat sebuah roadmap untuk teman-teman yang jualan properti gitu ya. Jadi sales properti, selama ini kan kita mungkin banyak di luar sana tuh yang diajarin tuh di ujung aja atau di tengah aja atau di belakang aja gitu ya. Nah, saya sedang membuatkan sebuah roadmap yang komprehensif. Nah, buat teman-teman nanti yang menjadi subscriber saya, pastinya nanti saya akan berikan special offer gitu loh. Makanya subscribe yang belum subscribe, sehingga nanti informasi ini bisa tersampaikan. Oke. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan. Oh iya, satu hal lagi. Saya juga mau komit untuk bagaimana nanti video-video saya ini lebih konsisten muncul di hadapan teman-teman. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.